Ada aturan PPG dalam jabatan untuk guru non-ASN pada tahun 2023. Bagaimana aturannya? Welcome to channel Aku dan Guru, dan stay tune di sini untuk mendapatkan informasi terbaru dari Aku dan Guru. Aturan PPG dalam jabatan untuk guru non-ASN terdapat pada Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022, di mana dalam Permendikbud tersebut ada 8 syarat untuk guru non-ASN agar bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Sebelum kita membahas tentang aturan tersebut, kita perlu dulu mengetahui siapa guru dalam jabatan tersebut dan apa yang dimaksud dengan guru dalam jabatan yang termuat dalam Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022. Guru dalam jabatan itu merupakan guru yang diangkat sampai tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, guru yang dalam jabatan tersebut adalah guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidikan guru penggerak. Kemudian kedua, guru yang sudah menjalani pendidikan dan pelatihan profesi guru tetapi belum lulus ujian tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir pendidikan dan latihan dalam profesi guru. Yang ketiga, guru dalam jabatan adalah guru yang belum mempunyai sertifikat pendidik dan tidak termasuk dalam poin 1 dan 2 di atas. Itu yang dimaksud dengan guru dalam jabatan yang termuat dalam Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022. Nah, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh guru non-sertifikasi atau guru non-ASN untuk ikut serta dalam mengikuti program PPG dalam jabatan? Di antaranya adalah: 1. Merupakan guru dalam jabatan yang masih aktif dan bertugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Kedua, mempunyai kualifikasi akademik S1 atau D4. Dan yang ketiga, sudah mempunyai NUP3 atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian syarat yang keempat adalah usia paling tinggi, yaitu 58 tahun pada tahun berkenaan atau tahun berjalan. Dan yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keenam, bebas narkotika, psikotropika, serta zat aditif lainnya yang dilarang. Ketujuh, berkelakuan baik. Dan terakhir 8, sudah terdaftar pada sistem data pendidikan atau Dapodik Kementerian. Nah, itulah 8 syarat yang harus dipenuhi oleh guru non-ASN untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan sesuai dengan aturan yang tertera
pada Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022. Selain 8 syarat tersebut, ada juga syarat lain yang secara khusus juga dijelaskan pada Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022. Di antaranya adalah mempertimbangkan keikutsertaan untuk guru non-ASN atau non-sertifikasi dalam PPG dalam jabatan melalui poin-poin seperti berikut ini. Mempertimbangkan masa kerja guru non-ASN tersebut yang paling lama. Juga mempertimbangkan usia dari guru non-ASN tersebut yang paling tinggi. Kemudian guru tersebut dipertimbangkan juga apabila dia berasal dari satuan pendidikan dari daerah khusus, dan juga mempertimbangkan apakah nilai yang diperoleh saat seleksi mempunyai nilai yang paling tinggi. 4 poin tersebut merupakan pertimbangan dari kementerian untuk bisa memprioritaskan guru non-ASN agar bisa mengikuti seleksi PPG dalam jabatan sesuai dengan peraturan Permendikbudristek nomor 54 tahun 2023. Dalam Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tersebut diatur juga tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh LPTK atau Lembaga Pendidikan Tinggi dengan beban belajar sebanyak 36 SKS. Dan beban belajar tersebut mahasiswa bisa dapat memenuhinya melalui rekognisi pembelajaran lalu dan pembelajaran program studi dari PPG. Dikatakan juga, guru non-ASN yang mendaftar PPG dalam jabatan akan melewati seleksi administrasi dan seleksi akademik. Dan jika guru sudah berhasil lolos dalam seleksi tersebut, maka akan memenuhi ketentuan yang ada di atas dan akan menjadi peserta mahasiswa PPG dalam jabatan dan bisa mengikuti rangkaian pembelajaran. Adapun tes yang harus dilewati adalah seleksi administrasi tahap 1, kemudian seleksi kemampuan akademik, dan yang ketiga adalah seleksi administrasi tahap 2. Dan untuk seleksi administrasi ada 2 tahap, yaitu seleksi administrasi tahap 1 yang dilaksanakan sebelum tes kemampuan akademik, dan seleksi administrasi tahap 2 itu dilaksanakan setelah seleksi kemampuan akademik. Seleksi administrasi tahap 1 itu diantaranya adalah yang pertama, Direktorat melakukan verifikasi dan validasi administrasi pendaftar. Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi tersebut, Direktorat Jenderal dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, Direktur Jenderal akan menetapkan calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang lulus administrasi tahap 1. Tes yang kedua yaitu kemampuan atau seleksi kemampuan akademik yang dilakukan dengan tahapan yang pertama, yaitu Dirjen dibantu oleh tim verifikator dari LPMP melakukan seleksi kemampuan akademik para pendaftar. Dan perlu diketahui bahwa seleksi kemampuan akademik itu meliputi
Yang pertama, tes materi profesional, pedagogik, tes potensi akademik berbasis komputer, dan kedua adalah wawancara. Seleksi kemampuan akademik dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai dengan domisili calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Setelah seleksi kemampuan akademik selesai, tahapan berikutnya adalah seleksi administrasi tahap 2. Pertama, calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik wajib menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi seperti 1. Fotokopi ijazah akhir yang dilegalisir fakultas atau lembaga layanan pendidikan tinggi atau dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua adalah fotokopi surat keputusan atau SK pengangkatan pertama atau SK awal dan surat keputusan SK pengangkatan 2 tahun terakhir, atau katakanlah fotokopi surat SK awal dan SK 2 tahun terakhir. Sesuai dengan ketentuan yang pertama, guru yang berstatus PNS dan non-PNS yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, kopi ijazahnya dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. Kemudian ketentuan yang B adalah guru tetap yayasan yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan, kopi ijazahnya cukup dilegalisir oleh ketua yayasan. Bukti fisik yang ketiga yang harus diserahkan oleh calon mahasiswa PPG dalam jabatan adalah surat izin dari kepala sekolah atau pemimpin satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bukti fisik yang keempat yaitu fakta integritas dari calon mahasiswa PPG dalam jabatan bahwa berkas yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan. Dan bukti fisik yang terakhir yang harus diserahkan oleh calon mahasiswa PPG dalam jabatan adalah surat penyetaraan dari Dirjen yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang mempunyai kualifikasi sarjana S1 luar negeri. Kemudian bukti fisik tersebut harus disampaikan ke Dinas Pendidikan. Bukti fisiknya ada yang tadi ya. Bukti administrasi yang dimaksud adalah itu kopi ijazah, SK awal, SK 2 tahun terakhir, kemudian surat izin Kapsek, surat penyetaraan bagi yang lulus luar negeri, dan fakta integritas itu harus diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian dalam melakukan verifikasi dan validasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh tim verifikasi dan validasi Dinas Pendidikan setempat. Selanjutnya, kemudian tim verifikasi dan validasi tersebut mengunggah hasil verifikasi dan validasi yang melalui aplikasi penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Dan kemudian Kepala Dinas akan menyampaikan hasil verifikasi dan validasi tersebut kepada LPMP. Kemudian LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi ulang sebelum disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Dan Direktur Jenderal setelah menerima hasil verifikasi dan validasi dari LPMP akan mengumumkan peserta yang lulus tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 melalui laman www.ppg.kemdikbud.go.id. Teman-teman, itulah informasi dari aku dan guru. Terima kasih sudah menemani dan menonton. Semoga bermanfaat. Menutup video ini, jangan lupa teman-teman like dulu, kemudian share, dan kemudian subscribe. Terima kasih. Salam Guru Indonesia.